Los Angeles pernah jadi panggung mimpi, tempat lahirnya Hollywood, kota seribu harapan, dan langit biru tak berujung. Tapi di satu titik sejarah, mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Jalanan yang biasanya dipenuhi lalu lintas dan turis, tiba-tiba dipenuhi asap tebal. Teriakan marah dan kaca toko yang pecah berantakan. LA berubah jadi medan perang. Presiden waktu itu Donald Trump mencoba meredam amarah rakyat dengan kekuatan. Militer dikerahkan, kendaraan lapis baja digeser ke kota-kota besar, termasuk LA. Tapi bukannya meredakan, kekacauan justru makin meluas. Orang-orang turun ke jalan bukan cuma karena satu insiden, tapi karena akumulasi ketidakadilan yang sudah terlalu lama menumpuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kota sebesar dan seikonik Los Angeles bisa luluh lantak dalam hitungan jam? Los Angeles sebenarnya sudah akrab dengan kerusuhan besar. Pada April 1992, kota ini terbakar selama 6 hari. Setelah polisi yang terekam memukuli Rodney King dibebaskan, sebuah titik balik tragis dalam sejarah hak-hak sipil Amerika. Kini 6 dekade kemudian latar kerusuhan bergeser jauh, bukan lagi soal ketegangan rasial, melainkan kebijakan imigrasi yang semakin keras. Sejak dilantik Januari 2017, Presiden Trump menempatkan imigrasi sebagai prioritas utama. Di bawah slogan American First, ia memberlakukan larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim, memerintahkan gelombang penggerebekan oleh ICE di pemukiman imigran, dan mengintensifkan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Kebijakan Zero Tolerance yang memisahkan ribuan anak dari orang tua di perbatasan mengundang kecaman global dan menimbulkan luka sosial mendalam. Ketika protes meletus di LA menyusul razia ICE awal Juni, Trump kembali memilih pendekatan keras. Tanpa koordinasi penuh dengan otoritas negara bagian, ia menurunkan pasukan federal untuk memulihkan ketertiban. Langkah ini menghidupkan kembali perdebatan sengit tentang batas wewenang eksekutif versus hak otonomi pemerintah daerah. Pertanyaan dasar dalam tatanan federal Amerika. Keputusan tersebut memicu diskusi baru, sejauh mana pemerintah pusat dapat bersikap tegas tanpa mengabaikan jaminan hak asasi yang diabadikan dalam konstitusi Amerika Serikat. Benturan antara kebijakan federal yang represif dan perlindungan sipil yang konstitusional kini menjadi sorotan utama. Menegaskan bahwa konflik di LA bukan sekedar peristiwa lokal, melainkan cermin ketegangan struktural dalam demokrasi Amerika. And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place? Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. Awalnya semua berjalan damai. Ribuan orang dari berbagai latar belakang turun ke jalan, memenuhi kawasan Civic Center, jantung kota Los Angeles. Mereka membawa spanduk, teriakan tuntutan, dan berdiri bahu-membahu nunjukin solidaritas. Terutama buat para imigran yang ditahan dalam razia besar-besaran oleh ICE beberapa hari sebelumnya. Tapi suasana berubah cepat saat matahari mulai tenggelam dan langit makin gelap. Begitu juga dengan suasana hati di jalanan. Sorak-sorai pelan-pelan berubah jadi teriakan marah. Sebagian mulai dorong-dorongan dengan polisi, yang lain melempari gedung federal pakai botol dan batu. Api mulai terlihat dari beberapa sudut kota, dan cuma dalam hitungan jam, protes damai berubah jadi kerusuhan besar-besaran. Penjarahan pun pecah, merambat cepat ke kawasan bisnis di pusat kota. Toko baju, tempat elektronik, sampai minimarket di sekitar Broadway dan 7th Street dijebol dan dijarah habis-habisan. Bahkan department store besar seperti Macy's pun tak luput jadi sasaran. Tapi yang paling menyita perhatian, sebuah mobil otonom Waymo yang lagi parkir di zona uji publik dibelokkan, dibalik lalu dibakar di tengah jalan. Mobil tanpa sopir itu jadi semacam simbol bahwa warga sudah tak percaya lagi dengan sistem yang seharusnya melindungi mereka. Teknologi, kemajuan, janji masa depan, semua ikut terbakar bersama rasa kecewa dan marah. Di tengah kerumunan massa yang makin memanas, satu pemandangan lain muncul. Bendera Meksiko berkibar tinggi. Buat banyak orang, itu simbol kebanggaan dan solidaritas. Pengingat bahwa komunitas Latin telah lama jadi korban dari kebijakan imigrasi yang keras. Tapi tak semua setuju. Sebagian menganggap pengibaran bendera negara lain di tengah protes di Amerika sebagai langkah yang justru bisa jadi bumerang. Kritik mulai bermunculan dan kelompok sayap kanan langsung ambil kesempatan buat mendiskreditkan gerakan ini lewat simbol tersebut.
Peristiwa bermula pada 7 Juni 2025 saat pasukan ICE, Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat menggelar penggerebekan besar-besaran di pusat Los Angeles, mulai distrik tekstil hingga kawasan Paramount dan Compton menyangkut dugaan penampungan imigran ilegal dan pemalsuan dokumen. Operasi ini menjadi bagian dari kebijakan imigrasi keras pemerintahan Trump yang menekankan penangkapan massal dan deportasi kilat. Tak butuh waktu lama, gelombang protes meledak di jalanan. Demonstran menuntut pembebasan lebih dari 40 hingga 44 imigran, kebanyakan pekerja, bukan penjahat. Seraya menuduh operasi itu melanggar hak hukum serta prosedur dasar. Memasuki hari ketiga dan keempat, Sabtu hingga Senin, kekacauan memuncak. Ribuan orang berkumpul di depan pusat tahanan federal. Satu jalur freeway diblokade, robot taksi Waymo dibakar, dan jurnalis terpental oleh peluru karet. Total tahanan melambung hingga 70 hingga 118 orang. Dalam pidatonya, Trump mengklaim menggunakan kekuatan lebih dahsyat dari sebelumnya untuk mengatasi apa yang dia sebut anarki dan serangan terhadap petugas federal. Ironisnya, langkah ini justru memperluas kerusuhan, membuktikan bahwa eskalasi militer seringkali cuma menambah bensin pada api emosi massa. Kerusuhan di Los Angeles memasuki babak baru saat Presiden Trump memerintahkan penurunan sekitar 2.000 personel Garda Nasional, lalu menugaskan 500 marinir aktif untuk berpatroli di titik-titik vital kota. Kota yang semula hanya dijaga polisi, kini dipenuhi kendaraan lapis baja, patroli bersenjata berat, dan tim sniper yang mengintai dari atap gedung-gedung tinggi. Keputusan ini terasa mengejutkan, mengingat pada 2020, Trump pernah menegaskan bahwa penanganan ketertiban publik adalah wewenang penuh pemerintah daerah, bukan intervensi militer federal. Perubahan drastis ini membuat banyak pihak mempertanyakan alasan dibalik pencabutan janji 2 tahun lalu. Gubernur Gavin Newsom bereaksi sangat keras. Menurutnya, pengerahan pasukan tanpa persetujuan negara bagian adalah pelanggaran kedaulatan California dan penyalahgunaan otoritas federal. Newsom bahkan menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk memaksa penarikan pasukan yang dikerahkan tanpa koordinasi. Wali kota Karen Bass turut mengecam. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa warga dan demonstran membutuhkan ruang dialog, bukan barisan tentara. Hadirnya kendaraan lapis baja dan sniper, kata Bass, hanya memperkeruh suasana dan menambah ketegangan di tengah tuntutan perubahan. Benturan antara kebijakan federal dan otonomi daerah ini menambah kompleksitas krisis di LA, memperlihatkan bahwa solusi dan kekuatan militer saja tidak cukup untuk meredam keresahan publik. Kerusuhan yang melanda Los Angeles tak sekedar membuat geger warga Amerika, getarannya terasa sampai ke luar negeri termasuk Indonesia. Di tengah situasi yang makin tak menentu, 2 warga negara Indonesia dikabarkan ikut terjaring dalam razia imigrasi yang dilakukan ICE di awal Juni. Kabar itu langsung bikin komunitas diaspora Indonesia di Amerika Serikat gelisah. Bukan cuma soal status keimigrasian, tapi juga soal keselamatan. Dengan kota yang sedang kacau dan aparat yang lebih fokus meredam kerusuhan dibandingkan memeriksa dengan hati-hati, resiko kesalahpahaman jadi makin besar.